Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Nah guys, jika sebelumnya aku sering banget nge-reaction lagu-lagu dari Malaysia, musik-musik dari Malaysia, nah kali ini aku mau coba nge-reaction sejarah Malaysia nih. Karena aku juga pengen tahu bagaimana sejarah terbentuknya negara Malaysia gitu, asal mulanya tuh kayak gimana gitu. Nah kebetulan banget aku menemukan sebuah video ini dari Invoice Indonesia yang berjudul Negara Tetangga Indonesia, inilah fakta dan sejarah Malaysia guys. Jadi sepertinya di video kali ini aku bakal memperoleh banyak sekali pengetahuan baru nih. Makanya aku bakal coba reaction sekarang. Dan mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini, kalian juga dapat pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kalian dapatkan gitu guys. Ya buat teman-teman yang mau request juga boleh banget kalau tulis di kolom komentar atau DM langsung di Instagram aku biar aku pas respon. Tapi sorry banget kalau requestnya telat karena yang request itu bukannya seorang, jadi agak lumayan banyak juga gitu ya guys ya. Sekarang mungkin kita langsung play saja karena aku pengen segera mendengarkan, menyimak dan melihat bagaimana fakta dan sejarah dari Malaysia dari Invoice Indonesia guys. So sekarang kita play video ini. Terlepas dari semua isu-isu negatif yang sering mendapat pro dan kontra tentang Malaysia, kita harus menerima fakta kalau dilihat dari sisi geografis maupun historisnya, negara kita dengan Malaysia saling terikat satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama video tentang negara Malaysia. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Betul banget, itu harapan aku sih. Sepenasaran itu gitu. Jadi gimana sih negara Malaysia bisa terbentuk, terus kayak gimana, mudah-mudahan di video ini diceritain gitu ya guys ya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia. Jangan lupa channel subscribe yang mungkin guys, bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Malaysia adalah salah satu negara beriklim tropis, sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara. Iya, negara betul. ini mempunyai luas wilayah sekitar 329.847 km persegi. Masih Malaysia jauh dengan Indonesia ya guys negara ya. federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Banyak negara banget. ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang Di-Pertuan Agong, yang dipilih dari penguasa turun-temurun dari 9 negara Melayu setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk pemerintahannya, negara Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini juga dikenal sebagai negara multi etnis dan multi budaya. Nah, aku setuju etnis sih. atau bangsa Melayu menjadi bangsa terbesar dari populasi negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Malaysia. Akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Iya sih, di sana tuh Inggrisnya orang-orang udah bagus banget. Negara yang sangat dekat dengan Indonesia, di mana wilayah kedua negara ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka di wilayah bagian barat, sedangkan wilayah bagian timur langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Jadi kita Malaysia mungkin juga bisa berbatasan dipisahkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia dan pernah menjadi produsen timah terbesar di dunia. Mantul. Saat ini pemerintah Malaysia di juga dunia mendorong untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui sektor pariwisata. Wah, betul banget karena di sana menarik juga pariwisatanya. Sejarah Malaysia. Come on, gimana? Jauh sebelum adanya negara Malaysia, kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan pada abad ke-10. Di antaranya adalah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah. Ada juga Beruas dan Gangga Negara di Perak, serta Panpan di Kelantan. Antara abad ke-7 dan abad ke-13, sebagian besar Semenanjung Malaya bagian selatan adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 dan 14, Kerajaan Majapahit berhasil merebut atas bagian Semenanjung dan Kepulauan Melayu dari Sriwijaya. Pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di kalangan orang Melayu. Permulaan abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Pangeran Kerajaan Sriwijaya, yaitu Pangeran Parameswara. Karena terdesak oleh penaklukan Majapahit, Parameswara beserta para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Palembang hingga menemukan tempat yang kita kenal sebagai Malaka saat ini dan mendirikan kerajaannya di sana yang berlangsung lebih dari 1 abad. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh bangsa Portugis dan mendirikan koloninya di sana. Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar Riau, Sumatera dan meninggal di sana.
Putra-putra Sultan Malaka terakhir mendirikan kesultanan di tempat lain, Kesultanan Perak di utara dan Kesultanan Johor di selatan. Setelah kejatuhan Malaka, konflik terjadi antara Portugis, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor. Nah, katanya untuk dibantu juga nih Malaka. sama Aceh, guys. Malaysia Sampai tuh akhirnya dulu. pada tahun 1641, perang berakhir ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor. Dan wilayah Malaka diambil alih oleh Belanda. Pada tahun 1786, Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya dengan menyewa Pulau Pineng kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada tahun 1824, Britania Raya menguasai Dia terlalu Malaka cepat setelah menjelaskan. ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania Belanda pada tahun 1824 yang membagi wilayah kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Oh gitu ya guys Dalam ya. Perang Dunia Kedua, Jepang menyerbu dan berhasil menduduki wilayah Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura selama lebih dari 3 tahun. Jepang Selama masuk masa nih. ini, ketegangan antar etnis meningkat dan dukungan rakyat untuk merdeka mulai tumbuh. Dukungan rakyat untuk kemerdekaan mulai meningkat setelah Malaya dikuasai kembali oleh sekutu. Pasca perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya pada tahun 1946 yang terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya dan mendapat penentangan dari suku Melayu yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada kaum imigran. Uni Malaya dibubarkan pada tahun 1948 dan diganti menjadi Federasi Malaya yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Tetapi selama masa itu pemberontakan masih terus berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya sampai tahun 1960 yang dikenal dengan nama Darurat Malaya. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni Britania Raya membentuk Malaysia. Tahun-tahun awal pembentukan Malaysia membawa ketegangan merdeka yang meningkat tanggal termasuk konflik Agustus dengan juga Indonesia. kan? 31 Agustus Karena kalau nggak salah ya. dipandang pembentukan Malaysia Tahun berapa melanggar aku lupa. isi dari Perjanjian Manila atau Manila Accord dan menganggap bahwa Malaysia hanyalah negara boneka dan hanya akan menambah kontrol Inggris pada kawasan kepulauan Melayu. Kemudian terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi begitu guys awal mulanya terjadinya Setelah kita membahas konfrontasi antara sejarah Indonesia tentang dan negara Malaysia. Dan untuk menambah wawasan tentang negara ini, ada baiknya mari kita simak fakta-fakta tentang negara Malaysia. Itu sejarahnya hanya sekilas Berikut saja ya 7 guys ya fakta barusan ya. tentang Malaysia. Tapi aku udah bisa menangkap nih. Budaya Malaysia Nah budayanya nih gimana nih guys ini? dikenal sebagai negara multi etnis atau negara dengan banyak etnis atau bangsa. Tidak perlu heran jika kebudayaan Malaysia terkenal beragam. Betul Karena banget pastinya sih. setiap etnis yang mendiami wilayah di negara tersebut membawa budaya dan tradisi dari tempat nenek moyang mereka. Masing-masing ya, dari nenek moyang mereka masing-masing. Terpisah menjadi 2 pulau. Negara ini terdiri dari 2 daratan utama yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Goa terbesar di dunia. Ada gua terbesar di sana Untuk kalian guys. yang suka berpetualang dan menikmati keindahan Gua alam, terbesar di kalian dunia pasti loh akan ini. tertarik untuk melihat goa terbesar yang ada Di di mana ruang ini? Sarawak. Goa di yang ruang mempunyai panjang Sarawak. hampir mencapai 2 km ini dikatakan bisa memuat 5 baris dari 8 pesawat jet Boeing 747. Mempunyai Berarti memang jalan raya besar yang lebih banget. panjang dari keliling bumi. Secara Serius? total, negara ini mempunyai jalan raya sepanjang 65.877 km dan mungkin Buset. akan bertambah. Sementara keliling bumi sekitar 40.075 km. Selisihnya beda 20.000 kilometer dong. Situs warisan dunia Ini UNESCO. gila sih. Malaysia mempunyai 4 situs warisan dunia yang ditunjuk oleh Nah, UNESCO. aku yaitu belum tahu Taman apa Nasional aja. Gunung Mulu, Taman Kinabalu, kota-kota bersejarah Malaka, dan situs warisan arkeologi Lembah Lenggong. Oke. Ternyata Hukum Gunung cambuk. Kinabalu termasuk ya. Ada Hukum juga di cambuk sana masih hukum berlaku cambuk. di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya. Iya, karena karena di nggak negara ini semua masih Islam berlaku ya. hukum syariat Islam. Maka tidak heran jika pada pasal-pasal tertentu untuk pelaku pelanggaran dapat divonis dengan hukuman cambuk. Oke. Bendera Malaysia.
Bendera negara Malaysia atau yang biasa disebut jalur gemilang dirancang oleh seorang arsitek. Muhammad Hamzah adalah seorang arsitek Departemen Pekerjaan Umum yang masih berusia 29 tahun ketika menciptakannya. Pada masih tahun muda. 1963, Masih muda banget dia ternyata. memenangkan kontes yang diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya menggantikan Uni Malaya. Oh, dia yang memenangkan Demikian kompetisi sedikit itu guys. informasi tentang negara tetangga kita, Malaysia. Mantep Salah banget satu nih. negara di Kepulauan Melayu yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Oke guys, jangan lupa subscribe Invoice Indonesia guys. Seru banget channelnya. Dan tentunya menambah wawasan juga buat kita gitu. Oke. Jadi begitu ya sejarah singkatnya. Aku tadi udah kayak lumayan dapat pengetahuan baru juga gitu. Tadi dijelaskan bagaimana Malaysia bisa menjadi sebuah negara, kemudian masih banyak lagi pokoknya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka video aku. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Invoice Indonesia. Linknya seperti biasa aku taruh di deskripsi. Oke, saya Adam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.